Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para satidah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat taufik, nikmat petunjuk untuk melakukan segala macam kebaikan. Dalam perjalanan hidup kita harus selalu bermuhasabah, mengevaluasi segala aktivitas kita dan selalu sering merenungkan. Kita sudah mencanangkan tujuan hidup kita ini adalah dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan boleh jadi kita bertanya-tanya, apakah betul Allah Ta'ala sudah ridho kepada kita? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ridho kepada kita? Maka jawaban dari pertanyaan ini cukup sulit, bahkan mungkin tidak bisa kita menjawab. Karena wahyu saat ini terputus, tidak ada informasi dari langit yang memberitahukan sesudah kematian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Apakah Allah Ta'ala ridho kepada kita masing-masing? Allah apakah murka kepada kita? Tetapi setidaknya ada isyarat, tanda-tanda yang memberikan sinyal-sinyal atau informasi bahwasanya Allah cinta kepada hamba-Nya dan ridho kepadanya. Dan di antara tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan Allah kepada hamba-Nya adalah taufiquhu li ta'atihi wastinabu ma'asihi. Jadi kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba itu untuk mentaati Allah dan juga menjauhi segala macam kemaksiatan. Sehingga apabila seorang hamba mengerjakan hal-hal yang diperintah Allah dan menjauhi hal-hal yang terlarang, sabar terhadap segala macam takdir, maka itu adalah tanda Allah Ta'ala ridho kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Muhammad ayat ke-17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk, mereka itu akan ditambahkan huda, petunjuk, wa zadahum taqwahum, dan akan ditambahkan kepada mereka, akan diberikan ketakwaan kepada mereka. Bisa juga di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, di jalan kami lanahdiyannahum, pasti akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada proses sebab dan akibat dalam ayat ini. Ada mujahadah dan ada hidayah. Hidayah ini, mujahadah itu adalah prosesnya atau sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh setiap manusia
Sedangkan hidayah itu adalah merupakan akibatnya atau dampaknya. Mujahadah itu adalah merupakan ikhtiar insani, sedangkan hidayah itu adalah takdir Rabbani. Jadi mempertemukan antara usaha-usaha kemanusiaan kita dan menjemput takdir Rabbani yang berupa hidayah. Jadi hidayah itulah yang kalau kita dalam konteks kita adalah ridho Allah Ta'ala, ini harus dijemput dengan mujahadah atau dengan segala macam bentuk ketaatan. Sehingga apabila Allah Ta'ala ridho kepada hambanya, maka Allah jadikan orang ini cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Sehingga di antara doa yang bisa kita ucapkan setiap waktu, setiap saat adalah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami, kepada keimanan, dan hiasilah keimanan tersebut di dalam hati-hati kami. Serta jadikanlah kami ini benci kepada kekufuran, kefasikan, dan segala macam kemaksiatan. Apabila Allah ridho kepada seseorang, maka Allah akan menyibukkan orang ini mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal kebaikan. Mengisi waktunya dengan amal-amal soleh. Mengisi waktunya dengan berdakwah, dengan beribadah, melakukan amal-amal ketaatan. Sebagaimana kata para ulama, idza aradta an ta'rif maqamaka fandur fi ma aqamak. Kalau engkau ingin tahu di mana kedudukanmu, maka lihatlah di posisi mana dia menempatkanmu. Pada posisi mana kita ditempatkan, itulah berarti kedudukan kita di makom atau di posisi tersebut. Ya. Ada sebuah makalah atau perkataan yang dinisbatkan ke ulama-ulama yang berbeda. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan dari Ja'far As-Shadiq. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan dari Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan dari Ali ibn Husain, ibn Ali bin Abi Thalib. Ada 3 poin yang disampaikan, yang masing-masing ini kita bisa ambil hikmahnya. Perkataan ini berbunyi, Innallaha akhfa salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Akhfa ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan, merahasiakan keridhaannya di dalam ketaatannya. Wa akhfa sakhatahu fi maksiyatih. Allah merahasiakan, menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya dalam kemaksiatannya. Wa akhfa awliya'ahu fi khalqihi. Dan Allah merahasiakan, menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di dalam hamba-hambanya, ciptaannya. Ini 3 hal ya. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Sehingga konsekuensinya adalah kita tidak boleh meremehkan ketaatan kepada Allah sama sekali. Karena boleh jadi dalam ketaatan itulah mengandung keridhaan Allah. Ini makna konsekuensi daripada Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun kebaikan ataupun ketaatan, karena boleh jadi dalam ketaatan itulah mengandung keridhaan Allah. Boleh jadi bukan amal-amal prestisius ibadah yang kita lakukan, mungkin bukan haji kita yang diterima Allah, mungkin bukan umroh kita, mungkin bukan zakat kita yang diterima Allah Ta'ala, tapi boleh jadi amal-amal yang sedikit, yang sepele itulah yang Allah ridho dan menjadikan kita masuk ke surganya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin thalik. Janganlah meremehkan
kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Boleh jadi dengan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri, dengan senyuman kepada saudara kita, itu akan bisa menggembirakan, menyenangkan saudara kita, dan dengan itulah Allah ridho dan menjadikan kita masuk ke surganya. Allahu a'lam. Kemudian konsekuensi daripada perkataan Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatannya adalah kita tidak boleh meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, karena boleh jadi kemaksiatan itulah yang mendatangkan murka Allah. Boleh jadi kemurkaan ada pada kemaksiatan yang kita lakukan sekecil apapun. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya pada penciptaannya, pada makhluk-makhluknya adalah kita dilarang untuk meremehkan sesama manusia. Kita tidak boleh meremehkan siapapun yang kita jumpai, yang kita lihat. Fala'allahu min awliyaihi, maka boleh jadi orang itulah termasuk di antara wali-wali Allah yang doanya tembus ke langit dan mustajab ya. Dulu pernah ada pada zaman tabi'in paceklik, masa kemarau yang berhari-hari lama sekali, berbulan-bulan. Maka para ulama dan masyarakat berkumpul di lapangan untuk doa istisqa, sholat istisqa minta hujan. Pada hari pertama mereka sholat, hujan belum turun. Pada hari kedua mereka sholat, hujan juga belum turun. Sampai hari ketiga hujan juga belum turun. Sehingga pada malamnya mereka diskusi, kira-kira dosa apa yang kita lakukan? Kenapa Allah belum menurunkan hujan kepada kita semuanya? Tidak lama kemudian, di tengah mereka diskusi ada seorang yang pakaiannya compang-camping, performanya sangat-sangat bersahaja, mampir ke musola ini, mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Di akhir sholat berdoa minta hujan, dan ternyata tidak menunggu lama, hujan pun turun seketika. Maka para ulama heran, kita yang 3 hari berkali-kali ini minta hujan nggak turun-turun, orang ini sekali doa langsung mustajab. Siapa dia? Maka di antara ulama ini ada Malik bin Dinar yang membuntuti orang ini. Siapa dia, mana rumahnya? Ternyata orang ini sampai ke sebuah rumah yang besar. Masuklah dia dan diingat-ingat. Besoknya didatangi oleh Malik bin Dinar. Nah, bertemulah Malik bin Dinar dan ketemu majikannya. Jadi rupanya dia salah satu budak di sini ya. Dia ketemu majikan dan ingin menawar ya. Malik bin Dinar bertanya, siapa di antara budak-budak Anda yang punya ciri begini-begini ya? Maka diseleksi ada 99 budak yang dilihat, ternyata nggak ada yang cocok. Nah, masih adakah satu lagi yang lainnya? Kata majikannya ada, dia tinggal di belakang sana. Dia nggak berguna selama ini, nggak kerja. Dia wiritan, sholat terus, doa terus di gubuk reot di belakang sana. Maka dilihat ternyata betul orang itulah yang dilihat tadi malam. Maka oleh Malik bin Dinar dinegosiasi dan dibeli ya, dibelilah budak tersebut. Pada saat di tengah jalan ada dialog antara si budak dan Malik bin Dinar selaku majikan barunya. Wahai Tuan, kenapa Anda membeli saya? Bukankah saya ini dikatakan oleh majikan tadi nggak berguna, nggak bermanfaat ya? Kata Malik bin Dinar, bukankah kamu yang tadi malam mampir di sebuah musola, terus kamu sholat dan minta hujan begini? Maka dia mengatakan, iya betul. Terus dia minta izin untuk mampir di sebuah musola, dan ternyata dia sholat dan dalam sujudnya dia minta, ya Allah, sesungguhnya rahasia antaraku dengan engkau sudah terbongkar oleh manusia. Maka cabutlah nyawaku pada kali ini ya Allah. Nah, ternyata Allah langsung mengijabah doa orang ini pada saat dia sujud, meninggallah pada saat itu ya, dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, ini adalah salah satu wali Allah yang berada di dunia ini ya. Penampilannya sederhana, performanya sangat-sangat bersahaja, maka itu bisa jadi adalah kekasih Allah yang bisa kita lihat mungkin menyamar sebagai pengemis,
yang minta-minta dan saat itu kita berikan, terus dia berdoa, ya, berdoa yang baik untuk kita, sehingga kita diijabah oleh doa orang ini. Siapa tahu, Allah alam ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan. Kemudian apabila Allah ridho kepada hambanya, Allah jadikan hamba-hamba yang lain itu cinta kepadanya. Sebagaimana ada hadits yang cukup panjang riwayat Bukhari, idza habballahu al-'abda nada Jibril. Ketika Allah Ta'ala ridho cinta kepada seorang hamba, maka memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Ta'ala mengumumkan, annallahu yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Sesungguhnya Allah cinta pada si fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril cinta kepada orang ini. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Maka Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit. Annallahu yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta pada si fulan ini, maka cintailah kalian kepadanya. Fayuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit cinta kepada orang ini. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian orang ini diletakkan, diterima oleh seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi mencintai orang ini. Nah, di sini masih ada kelanjutannya ya. Ketika Allah benci kepada si fulan juga sama. Allah menyuruh Jibril benci dan penduduk langit membencinya, dan dia tidak diterima di muka bumi ini. Kata Imam Nawawi, "Tsumma yudha'ullahul qabul fil ardi," artinya adalah al-hubbu fi qulubin nas wa ridhahum anhu. Jadi maksud daripada orang ini diterima oleh penduduk bumi adalah kecintaan yang dilakukan oleh penduduk bumi, hati mereka cinta kepadanya dan ridho kepada mereka. Fatamilu ilaihil qulub wa tardu anhu, sehingga hati orang cenderung kepadanya, ridho kepadanya. Nah, itu adalah ketika Allah Ta'ala cinta kepada si fulan, Allah jadikan penduduk bumi ridho kepadanya. Dan ini diperkuat oleh beberapa riwayat. Saya sebutkan beberapa riwayat di sini untuk memperkuat apa yang telah kita sebutkan tadi ya. Satu saat ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Beliau duduk-duduk bersama Umar bin Khattab yang saat itu menjadi Amirul Mukminin. Maka tidak lama berikutnya ada jenazah yang lewat dan orang-orang memberikan pujian yang baik kepadanya. Maka Umar mengatakan wajabat, wajabat. Dia wajib dan harus begitu. Kemudian satu saat yang lain ada jenazah yang lewat. Dan ternyata orang-orang mengomentari dengan perkataan yang buruk kepada jenazah ini. Maka Umar pun juga mengatakan wajabat. Wajib, harus. Faqala Abul Aswad, maka si Abul Aswad sebagai ya pendamping ataupun yang saat itu berada bersama dengan Umar itu bertanya ya, penasaran kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ya, Anda mengatakan begini saat ada orang lewat begini, saat yang lewat begitu Anda mengatakan begitu, maksudnya apa? Nah, maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, sabda Rasulullah SAW, ayyuma muslim syahidalahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Setiap muslim yang disaksikan oleh 4 orang muslim yang lain dengan kesaksian yang baik, maka Allah akan memasukkan orang ini ke surganya. Maka saat itu, kata Umar, fakulna, para sahabat bertanya, wa thalatha, kalau 3 yang bersaksi bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala wa thalatha, ya, kalau 3 orang yang bersaksi juga sama, akan mendapatkan surga. Fakulna wa thnani, para sahabat masih menawar, kalau 2 orang bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala wa thnani, ya, sama. 2 juga demikian. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid. Kemudian kami tidak bertanya kalau 1 bagaimana ya, kok cek nemene gitu ya. Sudah 4 ditawar 3, 2 ya. Jadi para sahabat tidak tega kalau menawar 1 ya. Artinya kesaksian yang dimiliki oleh teman-teman orang ini, kesaksian yang baik, itu berarti dampak kebaikan, level kebaikan untuk orang ini.
Dan begitu pula kebalikannya, ya, konsekuensi mafhum mukhalafahnya. Kemudian ada hadis yang lain yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya ada jenazah yang lewat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka memberikan pujian kebaikan, maka Nabi bersabda wajabat, sama dengan yang dikatakan Umar tadi ya, yaitu wajib. Kemudian mereka melewati beliau dengan jenazah yang lain dan memberikan komentar yang buruk kepada jenazah ini, Nabi juga mengatakan wajabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qaulukal ula wal ukhra wajabat. Perkataan Anda yang pertama dan kedua itu wajib. Apa maknanya? Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, al malaikatu syuhada Allah fis sama. Para malaikat itu adalah para saksi Allah yang berada di langit. Wa antum syuhada Allahi fil ardi. Sementara kalian itu adalah para saksi Allah yang ada di bumi. Ya, di Sahih riwayat An-Nasa'i dan di Sahih ditafsir oleh Albani. Ya. Jadi kesaksian yang disampaikan oleh manusia itu sama dengan kesaksian malaikat di langit sana. Ketika malaikat memberikan citra yang positif kepada seseorang, maka manusia juga memberikan citra yang positif kepada seseorang dan begitu pula sebaliknya. Hadis yang lainnya, ada seorang yang di saat itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada beliau, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu takhulul jannah wa la tuksir alayya. Wahai Nabi Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Tapi jangan banyak-banyak ya, itu ya agak rewel lah rupanya sahabat ini ya. Minta resep masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Kata Rasulullah, qala la taghdab, jangan marah kamu. Ini resepnya, mungkin Nabi mengetahui orang ini temperamen sehingga resepnya jangan marah. Ada hadis yang lain, la taghdab walakal jannah. Nah, jadi masuk surganya dengan sabar ya, nggak boleh marah. Wa atahu rajulun akhar, ada laki-laki lain yang bertanya, ya Nabi Allah, tulani ala amalin idza amiltu dakhultul jannah. Tunjukkan padaku satu amalan yang kalau aku lakukan, aku masuk surga. Maka Nabi mengatakan, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik. Muhsin artinya berbuat kebaikan, menjadi orang yang bijak atau orang yang bajik ya. Faqala, maka laki-laki ini masih bertanya, kaifa a'lamu anni muhsin? Bagaimana aku tahu bahwasanya aku orang yang baik? Maka Nabi memberikan jawaban, sal jironaka. Coba tanya kepada tetangga-tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin, fa innaka muhsin. Kalau mereka berkata bahwasanya kamu adalah orang yang baik, berarti kamu orang baik. Wa in qalu innaka musii'un, fa innaka musi'. Kalau mereka memberikan komentar, kamu orang buruk, orang jahat, berarti kamu juga orang jahat. Nah, inilah ya menjadi evaluasi untuk kita semuanya ya. Sebagai muslim dimanapun kita berada, maka berarti kita harus bisa menularkan kebaikan sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mengakui kebaikan kita, teman-teman kantor kita, teman kerja, tempat bergaul, tetangga masyarakat, apabila mereka memberikan label kebaikan kepada kita, insya Allah di mata malaikat dan di mata Allah Ta'ala, kita adalah orang yang diridhoinya. Jadi terjawab ya, insya Allah pertanyaan yang telah kita sampaikan di depan, bagaimana kita tahu Allah ridho pada kita, berarti Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kita untuk melakukan kebaikan, yang dengan itulah malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lain memberikan cintanya, empatinya dan simpatinya kepada kita semuanya, sehingga kita pun insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita mendapat kesempatan menjadi ahlul jannah. Kalau kita masuk surga, maka Allah memberikan jaminan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itulah obsesi yang kita inginkan semuanya. Hadan wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.